Halo, ketemu lagi dengan saya Wahyono. Ini merupakan video tutorial pemrograman C++ untuk pemula. Pada video kali ini kita akan membahas hal penting yang biasanya kita gunakan ketika kita akan melakukan pemrograman, yaitu variabel dan juga konstanta. Jadi, variabel itu merupakan sebuah simbol yang dilambangkan oleh huruf ataupun angka gitu ya, yang digunakan untuk menampung sebuah nilai. Nah, yang namanya variabel, nilainya ini bisa berubah-ubah. Sedangkan yang satu lagi disebut sebagai konstanta. Konstanta ini merupakan sebuah variabel yang nilainya tetap, artinya tidak bisa dirubah-ubah. Sebagai contoh adalah konstanta pi, yang nilainya itu selalu 22/7 atau nilainya 3,14. Oke, kita akan coba bagaimana caranya mendeklarasikan sebuah variabel beserta dengan aturan-aturan dalam mendeklarasikannya. Oke, kita akan mulai dengan membuat sebuah header, yaitu include gitu ya. Kemudian di sini iostream. Kemudian jangan lupa using namespace std. Kemudian kita buat program utama yaitu main ya. Kemudian kita buat kurung tutup, kemudian jangan lupa return. Gitu ya. Nah, variabel ini bisa memiliki tipe data yang berbeda-beda. Nah, tipe data sendiri kita akan mengenal yang pertama, tipe datanya itu adalah integer. Integer ya. Integer ini adalah bilangan bulat. Yang kedua itu adalah tipe data real atau ini bilangan desimal. Kemudian ada tipe data di sini real ya. Kemudian ada tipe data char, ini adalah tipe data karakter gitu ya. Dan kemudian kita juga akan mengenal tipe data yang keempat, yaitu adalah tipe data boolean. Boolean ini adalah nilai yang hanya berisi nilai true dan false. Oke, kita akan coba gitu ya. Nanti kita akan membuat bagaimana tipe data ini dipanggil. Nah, kemudian ketika kita akan membuat sebuah variabel atau konstanta, ada aturan-aturan yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ya, variabel atau konstanta itu harus mengandung ya, hanya mengandung huruf gitu ya, huruf dan angka saja, serta tanda underscore atau mungkin underscore ini ya, underscore ya, garis bawah, dan tidak boleh mengandung simbol apapun selain huruf angka gitu ya. Nah, kemudian variabel itu case sensitif. Sensitif di sini artinya adalah huruf X kecil sama X besar itu berbeda, gitu ya. Nah, kemudian variabel ini tidak boleh didahului oleh angka, gitu ya, oleh angka. Ini nggak boleh, gitu ya. Nah, kemudian variabel ini, gitu ya, tidak boleh merupakan kata-kata cadangan. Kata-kata cadangan ini adalah kata-kata yang merupakan istilah yang ada pada library, gitu ya, atau pustaka di dalam C++. Oke, kita akan coba memulai satu persatu. Sekarang kita asumsikan kita membuat variabel dalam bentuk tipe data integer, maka kita bisa menggunakan in. Kata kuncinya in. In ini artinya adalah integer. Misalnya saya memberikan variabel x gitu ya. Ini memungkinkan. Jadi variabel x tipe datanya adalah integer, sehingga kita hanya boleh memberikan nilai 10 gitu ya. Kita tidak boleh memberikan 10,0 atau mungkin 3,5 gitu, nggak boleh. Jadi ini 10 gitu ya. Jadi variabel x ini nilainya adalah 10 karena di integer. Misalnya kita buat variabel real, yaitu menggunakan double. Misalnya double ini adalah pi gitu ya. Misalnya kita buat pi itu sama dengan 3,14. Nah, ini memungkinkan gitu ya. Atau mungkin ini bukan x ya, ini adalah r gitu ya. Kemudian ini juga r, jari-jari gitu ya. Jari-jari dan ini pi. Nah, kemudian kita juga bisa membuat variabel dengan tipe data char gitu ya. Nah, ini misalnya kita menggunakan huruf C. Maka karena dia tipe data char, jangan lupa ketika kita mengakses nilainya kita harus menggunakan tanda petik. Nah, ini adalah char. Artinya variabel C itu mengandung nilai A.
Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, variabel ini bisa berbentuk boolean. Kita menggunakan boolean. Misalnya kita memberikan nilai boolean itu b atau b. Maka b ini nilainya bisa true, ya, atau bisa juga nilainya adalah false. Nah, ini adalah contoh-contoh dari tipe data yang bisa kita gunakan dalam pemrograman, gitu ya. Nah, kemudian untuk membuat sebuah variabel, kita boleh menggunakan huruf dan angka, tetapi kita tidak boleh didahului dengan angka. Misalnya saya bikin variabel integer 9 naga. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena didahului oleh angka. Maka bolehnya adalah seperti ini, tidak masalah. Atau kalau kita bikin naga 9, tidak masalah. Atau kita bikin bintang 7, ini juga tidak masalah, gitu ya. Karena ini tidak didahului oleh angka. Tetapi kalau kita bikin misalnya integer jari, ini tidak boleh. Karena mengandung simbol minus, gitu ya. Jadi ingat, tidak boleh mengandung angka di depan, tidak boleh mengandung simbol, dan juga tidak boleh merupakan kata-kata cadangan. Nah, ini cout ini adalah kata-kata cadangan. Jadi kita tidak boleh menggunakan cout itu ya. Ini adalah bagaimana kita mendefinisikan sebuah variabel. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu konstanta. Jadi konstanta itu adalah sebuah variabel yang nilainya tetap atau tidak boleh berubah. Misalnya saya membuat konstanta pi gitu ya. Maka ini saya hapus gitu ya, konstanta pi, maka saya bikin menggunakan kata kunci cons. Ini ya, konstanta. Jadi cons ini artinya adalah kita membuat sebuah konstanta dengan nama pi yang nilainya adalah 3,14. Nah, ini adalah konstanta pi, seperti itu ya. Oke, sekarang asumsikan kita membuat sebuah program gitu ya, untuk menghitung luas lingkaran gitu ya. Misalnya ini ya, R-nya itu 10 gitu ya. R-nya 10 jari-jarinya. Nah, kemudian kita jangan lupa double, luas itu harus tipenya double gitu ya. Nah, kemudian kita hitung misalnya adalah luas gitu ya. Luas boleh seperti ini ya. Ini mungkin luas juga nggak masalah gitu ya. Luas sama dengan pi gitu ya, dikalikan dengan R, dikalikan dengan N. Kemudian kita lakukan cout. Maka ini luas. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi pi dikalikan dengan R dikalikan dengan N. Ini akan menjadi luas lingkaran. Ingat, ini adalah konstanta. Gitu ya, ini konstanta, yang ini adalah variabel, dan yang ini adalah variabel. Nah, kemudian kita akan jalankan, gitu ya, kita akan jalankan, maka nanti hasilnya itu adalah 0. Kenapa ini 0? Karena luasnya itu, pi-nya belum kita memberikan nilai gitu. Misalnya kita tulis pi-nya itu sama dengan 10 gitu ya. R-nya sama dengan 10. Maka kita jalankan, gitu ya. Maka hasilnya adalah, kalau R-nya ini nilainya 10, maka hasilnya adalah 314. Kenapa? Karena kan pi 3,14 dikali 10 dikali 10 sama dengan 314. Seperti itu. Ini adalah contoh kita menggunakan konstanta, menggunakan variabel yang memiliki tipe data yang berbeda. Nah, kalau kita memiliki misalnya boolean ya, kemudian di sini kita memberikan nilai b, kemudian B sama dengan true, kemudian apa sih yang terjadi kalau kita mencetak B gitu ya? Apa sih yang terjadi kalau kita mencetak B? Nah, kita jalankan, gitu ya. Kita jalankan, maka B ini nanti nilainya itu adalah 1. Karena 1 itu dianggap sebagai true, sedangkan 0 itu dianggap sebagai false. Kita lihat di sini nilainya 1. Tapi kalau ini kita ganti false, maka nilainya jadi 0. Nah, inilah beberapa cara gitu ya. Kita bisa mendefinisikan sebuah variabel dan juga sebuah konstanta dengan tipe data tertentu, yaitu tipe data integer, tipe data real, bilangan desimal yaitu double, tipe data char, dan juga tipe data boolean. Saya kira itu penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel saya dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih.